Three, two, one. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Taufik yang kami hormati dan seluruh koas yang kami hormati pula, dan kepada teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini, mungkin di pagi, siang, malam, atau di waktu kapanpun teman-teman berada, yang di sini saya ingin menjelaskan tentang presentasi saya mengenai klasifikasi tanaman. Dan di sini saya mendapatkan bagian, yaitu di bagian tanaman Rheodiscolor, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-cirinya dan nanti klasifikasinya menurut sebuah teori. Oke, teman-teman, langsung aja saya tunjukkan tanamannya. Seperti ini. Nah, perlu kita ketahui untuk tanaman Rheodiscolor ini, atau kita bisa sebut dengan tanaman Adem Hawa, itu termasuk sebagai suku gawar-gawaran, di mana ia memiliki kuncup bunga sebagai bakal bunga yang terletak di daerah atau tumbuh di daerah ketiak daun. Dan perlu ketahui teman-teman bahwa tanaman ini dapat tumbuh di area kering atau panas, dan perlu teman ketahui pula bahwa ini bisa juga tumbuh di area berair atau yang basah. Nah, inilah salah satu kelebihan dari tanaman Adem Hawa ini, atau kita sebut Rheodiscolor daunnya, yaitu mereka bisa tumbuh di area kering atau yang panas, bisa pula tumbuh di bagian yang berair atau basah. Oke, langsung aja kita ketahui bahwa kita bisa lihat daunnya, bahwa tanaman ini bisa memiliki tinggi hingga dari 40 hingga 60 cm, dan untuk panjangnya itu bisa sekitar 25 hingga 30 cm, dan untuk lebarnya itu sekitar 3 sampai 6 cm. Dan inilah salah satu kelebihan tanaman ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman ini memiliki daun tunggal berbentuk lonjong dan berbentuk agak runcing. Untuk bagian pucuknya itu berwarna hijau, dan di bagian lainnya berwarna merah agak kecoklatan, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke morfologi berupa dari akar hingga ke bagian-bagian lainnya. Oke, untuk ke bagian akar, perlu kita ketahui bahwa akar ini mungkin tidak terlihat, namun akar di tanaman ini yaitu berupa akar serabut. Nah, untuk batang itu berbentuk kasar, tidak bercabang, pendek, dan memiliki warna coklat, teman-teman. Lalu lanjut kita ke bagian bunga. Untuk bagian bunga yaitu mereka bunga majemuk, bentuknya seperti mangkok, dan mereka tumbuh di ketiak daun. Lalu untuk ke bunga berwarna putih, yaitu memiliki bentuk kerang terbungkus oleh sebuah kelopak di tanaman ini. Untuk ke bagian bendang sari, perlu teman-teman ketahui bahwa ini berbentuk silindris, lalu jumlahnya banyak dan memiliki warna spesial, yaitu warna putih. Lalu lanjut ke bagian kepala putik. Untuk putik di tanaman ini yaitu bisa kita lihat ia berwarna kuning. Lalu ke bagian mahkota. Nah, mahkota tanaman ini berbentuk segitiga dan memiliki 3 lembarnya, sebanyak 3 lembar. Lalu berwarnanya berwarna putih. Oke, teman-teman, saya rasa untuk yang penjelasan itu cukup. Dan sekarang kita lanjut ke bagian taksonomi, klasifikasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ini taksonomi terdiri dari kingdom, ada subkingdom, ada superdivisi, ada divisi, ada kelas, subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Langsung aja kita kelompokkan tanaman ini termasuk apa, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk kingdom, tanaman ini termasuk ke bagian ke plantae atau tumbuhan. Nah, untuk subkingdomnya ini masuk ke bagian tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Nah, langsung untuk ke bagian superdivisinya ini termasuk spermatopita, atau bisa ketahui bahwa tanaman ini menghasilkan sebuah biji. Lalu lanjut ke bagian divisinya masuk ke bagian spermatopita, menghasilkan biji pula. Nah, untuk kelasnya ini masuk ke bagian monocotyloideae, atau perlu ketahui bahwa berkeping 2 atau dikotil, biasa kita sebut dengan dikotil, teman-teman. Lanjut ke bagian subkelas. Untuk subkelasnya ini masuk ke bagian Angiospermae. Nah, untuk ordonya masuk ke bagian Bromeliaceae. Langsung lanjut ke famili. Untuk familinya termasuk sebagai Bromeliales. Dan untuk genusnya, kita tahu sendiri genus adalah nama depannya, yaitu namanya Rheo, makanya termasuk genus Rheo.
Dan untuk spesiesnya ia masuk ke Rio Spataceta Schwarz. Oke teman-teman, jadi mungkin ini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan kepada Pak Taufik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini. Semoga bermanfaat dan salam tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.